I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Salsabila, NIM 25290 dari PTK 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel untuk sebagai pemenuhan tugas TS. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini biasanya kita sebut juga dengan wireless. Yaitu pengertiannya yaitu adalah sekumpulan komputer, klien, host yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro atau cahaya infrared. Nah, adapun konsep dari jaringan nirkabel ini dia ada terbagi ke dalam 4 bagian. Itu yang pertama, jaringan nirkabel berdasarkan letak geografis. Nah, jika dilihat dari letak geografisnya, jaringan nirkabel ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yaitu pertama, Wireless Personal Area Network atau disingkat dengan WPAN. Nah, Wireless Personal Area Network ini yaitu dia memungkinkan pemakaian untuk membangun komunikasi. Nah, contoh perangkat-perangkatnya yaitu ada laptop, telepon, dan sesuatu yang dan semua yang berada di ruangan akan bisa dihubungkan dengan jaringan nirkabel tersebut. Adapun cakupan wilayah dari jaringan nirkabel ini yaitu 10 meter. Nah, contoh sederhana dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya infrared. Yang mana di sini Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisi data Bluetooth dan dapat ditransfer dan pentransferannya menembus dinding, dompet dan koper. Nah, kemudian yaitu Wireless Local Area Network. Nah, atau disingkat dengan WLAN. Nah, ini memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungan sendiri. Seperti misalnya dalam suatu perusahaan atau suatu gedung kampus atau bisa jadi di suatu bandara. Nah, WLAN ini cocok digunakan di kantor-kantor yang bersifat sementara, yang tidak memungkinkan para penggunanya memasang kabel-kabel tambahan. Nah, WLAN ini dapat diterapkan sebagai pelengkap LAN yang sudah ada bagi pengguna. Contohnya ini biasanya kita gunakan dalam kantor, yaitu yang digunakan oleh karyawan agar karyawan yang satu terhubung dengan karyawan yang lainnya yang berada di dalam satu lokasi di kantor tersebut. Nah, untuk WLAN ini sendiri dia memiliki dua cara yang berbeda dalam infrastrukturnya, yaitu yang pertama menggunakan stasiun nirkabel, yaitu dimana perangkatnya dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal. Kemudian dia juga tersambung dari stasiun ini akan disambungkan ke jaringan nirkabel. Kemudian titik-titik akses itu berfungsi sebagai jembatan atau bridge, yaitu yang menjembatani antara stasiun dan tulang punggung jaringan atau network backbone. Nah, untuk konsep WLAN ini yaitu dia konsepnya menggunakan peer to peer, yang dimana dibangunnya menurut keperluan atau mode ad hoc. Nah, beberapa pengguna dalam satu ruangan terbatas seperti ruangan konveksi, ruangan jaringan, sementara menggunakan titik akses jika para pengguna tersebut tidak perlu memiliki kabel-kabel yang terlalu panjang lagi. Kemudian yang ketiga yaitu Wireless Metropolitan Area Network. Nah, untuk ini biasanya kita singkat sebagai WMAN, yaitu jika dilihat dari jangkauannya, ini memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di sejumlah lokasi dalam satu daerah metropolitan. Nah, jika tadi WLAN cakupannya hanya dalam lingkungan pribadi, kalau beda lagi dengan WMAN, dia cakupannya pada
yang berada dalam satu kota lokasi. Contohnya jika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita dalam bank. Nah, bank ini kan memiliki beberapa cabang, misalnya bank BRI di Bukit Tinggi dengan BRI di Payakumbuh. Itu kan dipisahkan dari berdasarkan beberapa kota. Maka itu dari bank yang di Bukit Tinggi dengan Payakumbuh bisa berhubungan tanpa menggunakan kabel-kabel lagi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wireless wide area network. Nah, untuk jangkauannya ini koneksinya sangat luas, yaitu jarak yaitu antar suatu negara. Berarti dari semua jenis-jenis jaringan nirkabel ini kita bisa membedakan berdasarkan jangkauannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang topologi jaringan nirkabel. Nah, di sini topologi jaringan nirkabel itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Nah, topologi jaringan ini biasanya diterapkan pada WLAN atau wireless LAN. Pada dasarnya ada dua macam, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang topologi ad hoc. Nah, untuk topologi ad hoc ini gambarannya seperti yang di sini. Nanti di sini pada yang ada di gambar yaitu ada wireless client dan akan disambungkan menggunakan modem dan ada HP. Nah, untuk topologi ini yaitu pengertiannya untuk menghubungkan jaringan wireless secara langsung antara end user dan end lainnya. Itu yang mana kita menyambungnya itu tanpa perangkat penghubung lainnya. Contohnya jaringan antara komputer yang satu dengan komputer lainnya yang memungkinkan media transmisi wireless interface yang digunakan adalah wireless card atau USB wireless. Nah, untuk implementasinya juga ada seperti yang digambar yang di sini, yaitu kita tidak melakukan konfigurasi, yaitu hanya membuat jaringan ad hoc sebagai stasiun antara satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dari topologi ad hoc ini, yaitu dia tidak cocok digunakan pada jaringan yang mempunyai banyak komputer. Kemudian kecepatan transmisinya terbatas dan digunakan hanya untuk jarak terdekat. Untuk kelebihannya juga ada, yaitu dia lebih praktis, konfigurasinya mudah, dapat dibangun di ad hoc di mana, yaitu dia dapat dibangun di mana saja dan tidak menggunakan perangkat tambahan. Nah, kemudian topologi interface. Untuk topologi interface ini untuk topologi infrastruktur ini juga ada gambarnya seperti di samping ini. Itu di sini ada komputer klien dan access point yang dihubungkan menggunakan word network. Nah, topologi infrastruktur tuh menghubungkan jaringan wireless antara satu user dengan user lainnya menggunakan perangkat jaringan tambahan, yaitu berupa access point seperti yang ada di gambar. Nah, topologi infrastruktur ini jaringan wireless ini di mana terjadi antara dua atau lebih komputer. Nah, seperti di gambar di sini ada 3 komputer klien yang kita hubungkan menggunakan bantuan dari access point. Kemudian untuk topologi infrastruktur itu menggunakan wireless adapter, yaitu antara satu komputer dengan komputer lainnya berkomunikasi menggunakan access point dan tidak langsung ke perangkat wireless komputer yang lainnya. Nah, untuk komponen jaringan komputer selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan frekuensi dan channelnya, yang mana pada pengimplementasiannya pada wireless LAN menggunakan radio frekuensi yang membutuhkan media rambat yang juga harus bersih tanpa gangguan. Maksudnya yaitu gangguan berupa halangan seperti pohon, gedung, tembok, kaca atau interferensi frekuensi dari perangkat lainnya. Nah, komponen selanjutnya itu standarisasi jaringan wireless. Nah, untuk standarisasinya itu diatur dalam IEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers.
yaitu adalah grup dari organisasi insinyur yang mengatur standarisasi dalam bidang ekonomi. Nah, untuk pembangunan standarisasinya itu kita harus membangun secara optimal. Perlu kita pelajari tentang standarisasi dan peralatan yang digunakan di lapangan. Kemudian tentang gangguan-gangguan pada sinyal. Nah, di sini kan seperti yang kita tahu, sinyal itu bisa diganggu, bisa memiliki beberapa gangguan, seperti gangguan yang disebabkan oleh interface, noise, visual loss. Nah, kalau untuk interface ini, contohnya gangguan itu disebabkan oleh bentrokan atau pemakaian frekuensi oleh dua komputer atau lebih pada WiFi, atau biasanya kita sebut karena WiFi ini karena digunakan oleh banyak sama orang, maka jaringannya akan susah. Kemudian noise itu sinyalnya datangnya sinyal-sinyal yang tidak diinginkan pada suatu sistem transmisi. Nah, kalau bentuk dari gangguannya yaitu berupa kualitas sinyal yang diterima tidak sesuai atau penerimanya agak lebih lelet. Kemudian gangguannya visual loss, yaitu di mana kondisi penerima dan pengirim tidak dapat dilihat karena adanya penghalang akibat penerima dan pengirimnya tidak bisa melihat paket yang dikirim karena adanya penghalang. Contohnya ada di gambar di bawah ini, yaitu dari satu poin A ke poin B dihalangi oleh gedung dan pohon. Nah, di sini pada gambar ini itu ada gedung dan pohon ini merupakan penghalang bagi pengirim jaringan. Nah, kalau untuk mengatasinya kita bisa mengirim dengan cara penebangan pohon atau memindahkan akses poin B ke tempat yang lainnya agar bisa berhubungan dengan yang B. Kemudian komponen jaringan selanjutnya yaitu peralatannya. Nah, untuk peralatan pada jaringan atau wireless ini itu ada banyak, ada 12, yaitu yang pertama antena grid. Nah, gambarnya seperti ini, itu fungsinya untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point to point atau point to multi point. Itu maksudnya antena ini digunakan untuk menyebarkan jaringan, yaitu untuk menghubungkan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Kemudian contoh dari koneksinya itu yaitu router atau komputer gateway. Kemudian alat kedua yaitu ada hub atau switch seperti yang ada di gambar. Nah, hub atau switch ini digunakan untuk jaringan lokal dengan jaringan nirkabel. Kemudian alat ketiga yaitu ada kabel pigtail. Nah, untuk kabel pigtail sendiri ada seperti di gambar ini, yaitu gunanya untuk menghubungkan satu grid dengan yang lainnya. Alat selanjutnya yaitu ada kabel UTP, yaitu kabel UTP seperti yang ada di gambar. Ada fungsinya untuk menghubungkan radio dengan komputer. Kemudian alat selanjutnya ada access point, niche, PC, dan juga antena. Nah, kemudian untuk komponen selanjutnya itu dilihat dari pemilihan access point. Nah, di sini sebelum pemilihan access point kita harus pahami dulu pengertian dari access point ini tersebut. Nah, access point itu merupakan sebuah alat yang paling umum yang kita gunakan dalam implementasi jaringan wireless. Nah, terutama sebagai stasiun dalam jaringan. Nah, access point ini berupa perangkat keras yang digunakan pada jaringan komputer dan berfungsi untuk menghubungkan perangkat nirkabel dengan jaringan lokal yang terhubung menggunakan wireless. Nah, contohnya itu ada Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lainnya. Nah, untuk Bluetooth ini nanti akan dihubungkan menggunakan sinar infrared. Nah, dalam baiklah, yaitu untuk selanjutnya yaitu untuk membahas mengenai Wi-Fi tersebut.
Nah, mengenai fungsi dari access point tersebut. Nah, fungsi dari access point itu pada WiFi yaitu untuk membantu dalam memperkuat dan menjangkau sinyal agar lebih luas. Meskipun dalam satu ruangan yang terhalang dinding ataupun ada sekat-sekat lainnya. Nah, yang kedelapan yaitu sistem keamanan jaringan wireless. Pada perkembangan teknologi saat ini, itu mempengaruhi dalam sistem keamanan jaringan nirkabel. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui tentang bagaimana implementasi jaringan wireless itu dengan cara pencegahan, yaitu dengan cara sistem deteksi dan pencegahan jaringan. Adapun cara untuk mengamankan jaringan itu ada 4, yaitu menyembunyikan SSD menggunakan kunci web, yaitu berupa enkripsi. Yang selanjutnya yang ketiga menggunakan kunci WPA dan PSK atau WPA2 PSK merupakan teknologi keamanan yang sementara diciptakan untuk agar lebih aman. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memanfaatkan fasilitas MAC filtering. Nah, konsep terakhir yaitu ancaman keamanan jaringan. Nah, pada jaringan komputer ini seperti yang kita tahu pasti akan rawan rancaman dari hacker atau yang lainnya. Nah, bila suatu jaringan komputer ini tidak diperhatikan, maka bisa saja nanti disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, adapun cara serangan itu ada banyak. Yang pertama ada ancaman fisik. Nah, ancaman fisik ini contohnya berupa yang dia sebabkan nanti ketika datangnya ancaman, dia akan merusak pada software berupa data, file aplikasi atau akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab. Nah, kerusakan tersebut ternyata akan mengancam keselamatan hardware, sehingga kita tidak bisa menggunakannya lagi dan tidak bisa berfungsi secara baik. Nah, biasanya pada kerugian hardware pada beberapa contoh kerugian yang kita sebabkan karena ancaman fisik itu hard disk kita rusak, listrik konslet, gangguan koneksi, dan masih banyak lain. Nah, kemudian gangguan lainnya itu berupa virus. Nah, virus ini juga banyak macamnya, tetapi di sini kita akan membahas tentang virus terlebih dahulu. Nah, virus ini seperti kita ketahui dia adalah program yang sengaja dirancang untuk menduplikasi dirinya agar bisa menyusup ke program komputer lainnya. Nah, virus bisa berasal dari website atau spam email. Makanya ketika kita mendapatkan email dari suatu perusahaan seperti ketika dikirim dalam SMS ataupun dari sosial media lainnya, kita harus berhati-hati untuk menggunakannya agar tidak terserang oleh virus yang sengaja dibuat oleh para hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Nah, jika kerusakan yang disebabkan oleh virus ini bisa merusak kepada komputer, sehingga komputer kita itu tidak bisa kita akses. Kemudian gangguan yang lainnya adalah worm. Nah, worm ini juga sama seperti virus, akan tetapi worm ini dia akan menduplikasi dirinya atau membelah diri, sehingga bisa menyebar ke seluruh jaringan internet. Aktivitas duplikat worm ini bersifat otomatis dan tidak melibatkan penggunanya berdasarkan virus. Nah, untuk virus worm ini dia tidak menyerang aplikasi lain, hanya menyerang kepada satu tempat yang dia serang tersebut. Kemudian gangguan selanjutnya yaitu virus berupa Trojan horse. Yang horse itu merupakan malware atau program bahaya yang mampu berkamuflase sehingga terlihat normal dan bekerja sesuai keinginan kita. Namun, sumber Trojan itu susah dideteksi, biasanya berasal dari software yang diinstal atau seperti software-software yang berbahaya. Itulah alasannya penting meninjau aplikasi yang akan kita download ketika mendownload sebuah aplikasi. Kemudian ada gangguan seperti eavesdropping, yaitu pada dasarnya dia berkomunikasi antar jaringan memang tidak aman dan rawan dari penyadap atau eavesdropping yang Ancaman ini dilakukan oleh pelaku penipuan agar mereka bisa semata-mata
mengikuti alur komunikasi atau transmisi data pada jaringan komputer. Nah, untuk contohnya adalah seperti penyadap suara pada jaringan komputer. Nanti di dalam jaringan komputer itu diletakkan sebuah program yang bisa menyadap apa yang kita lakukan di dalam komputer tersebut. Maka di sini kita harus dianjurkan untuk berhati-hati ketika membuka web-web atau mengunjungi web-web. Kemudian virus lainnya yaitu logic bomb, yaitu virus ini muncul dalam bentuk potongan kode yang dimasukkan ke dalam software secara sengaja. Nah, logic bomb ini dirancang atau ditulis oleh orang yang sudah mengetahui seluk-beluk jaringan komputer perusahaan, seperti mengetahui IP-nya. Berarti bisa kita sebut sebagai orang dalam dari perusahaan tersebut. Karena isinya sangat familiar. Logic bomb ini bekerja secara normal padahal mengandung fungsi yang mencurigakan. Kemudian virus lainnya itu adalah spoofing. Nah, spoofing ini dikerjakan oleh pelaku dengan cara memalsukan pengguna agar bisa dipercaya oleh sebuah jaringan. Spoofing dilakukan berkat bantuan beberapa tools, di antara URL spoofing yang bekerja dengan cara menampilkan URL palsu dan menyalahkan DNS code. Nah, adapun gangguan yang lainnya ada berupa denial of service, phishing, dan man in the middle. Nah, jika membahas tentang denial of service, ancaman ini menargetkan servis website sehingga situs web tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Pelaku denial of service dapat melumpuhkan sistem server dengan cara mengirim traffic sebanyak-banyaknya sampai server tidak mampu menampung request lagi. Sehingga ketika servernya tumbang, pelaku langsung melacak aksi pembobolan dan mencuri data di dalamnya. Kemudian phishing. Nah, phishing ini yaitu metode yang dilakukan dengan cara memancing korban agar memberikan informasi atau data pribadinya. Nah, pelakunya menyuruh sebagian pihak terpercaya agar bisa mencuri akun pengguna dan akun tersebut akan disalahgunakan. Nah, gangguan selanjutnya yaitu man in the middle. Yaitu man in the middle ini melibatkan seorang penyerang yang bekerja menghalangi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Istilah lainnya yaitu pembicara antar kedua pihak harus melalui penyerangan tersebut. Kesempatan tersebut menjadi celah bagi penyerang untuk menyadap memalsukan komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, ini misalnya dalam ketika kita teleponan, maka di dalam teleponan tersebut juga bisa suara kita dipalsukan dan dan bisa dipalsukan. Kemudian komponen dari jaringan komputer yang terakhir adalah antena jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui, antena ini seperti yang ada di gambar di bawah sini, itu dia sangat baik untuk memperkuat atau memperbesar suatu jaringan wireless. Hal ini akan tergantung dari karakter antena yang kita gunakan. Nah, antena ini merupakan tulang punggung jaringan nirkabel. Antena sangat penting sebagai perangkat penyesuaian atau matching device antara sistem pemancar dengan udara jika antena berfungsi sebagai media radiasi gelombang radio dan sebagai perangkat penyesuaian dari udara sistem penerima. Antena ini bisa kita definisikan sebagai sebuah alat logam yang digunakan untuk meradiasikan atau menerimakan gelombang radio. Nah, adapun fungsi dari antena ini adalah untuk perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya ke udara bebas, atau sebaliknya menangkap sinyal gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu hardware pada jaringan nirkabel. Yaitu untuk hardware-nya ada beberapa alat seperti NIC, transceiver nirkabel, router, repeater, antena, bright, dan switch. Nah,
untuk pengertian ini sendiri, untuk fungsi dari alat-alat ini sendiri yaitu jika dilihat dari transceiver nirkabel. Nah, transceiver ini gunanya dia merupakan kartu antarmuka jaringan. Nah, untuk gambarnya seperti yang ada di sini. Kemudian niche nirkabel atau NIC. NIC ini untuk fungsinya yaitu adalah untuk membuat jaringan nirkabel. Dan dia juga terbagi menjadi dua, yaitu internet network card dan external network card. Nah, untuk fungsinya sendiri ada dijelaskan oleh gambar di sini, yaitu internet itu digabungkan melalui network Ethernet digabungkan menggunakan network intercard agar terhubung ke personal komputer dan server. Kemudian access point. Nah, access point ini seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, dia juga bisa disebut sebagai WLAN dan begitu. Dan untuk gambarnya seperti di sini. Nah, untuk fungsinya yaitu sebagai penyebar sinyal, terus sebagai penghubung antar jaringan, dan digunakan untuk mengatur IP address. Kemudian router. Nah, router ini untuk gambarnya ada seperti yang di sini. Nah, gunanya yaitu bekerja dan menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan yang lainnya. Nah, hardware selanjutnya yaitu ada repeater. Yaitu repeater adalah alat yang digunakan sebagai penguat sinyal seluler. Adapun fungsinya yaitu untuk memperluas jangkauan internet, mengoptimalkan sinyal WiFi, dan mengurangi pengurangan jaringan kabel. Nah, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengimplementasikan jaringan nirkabel. Nah, untuk pengimplementasian jaringan nirkabel ini dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya sangat banyak, seperti penggunaan WiFi, telepon seluler, komputer dan laptop, GPS dan navigasi, dan radio, dan masih banyak lagi pengimplementasinya. Jika kita jelaskan satu-satu untuk pengimplementasiannya, itu di sini ada pada pengguna smartphone dan telepon genggam. Nah, smartphone itu merupakan suatu perangkat yang kita gunakan sehari-hari, atau biasanya kita sebut sebagai HP. Nah, di sini kan sudah jelas menggunakan teknologi wireless. Apalagi contohnya ketika kita mengirim dan menerima pesan dari orang yang berjauhan, kita tidak perlu lagi menggunakan kabel-kabel agar bisa terhubung satu sama lainnya. Nah, kemudian komputer dan laptop. Nah, di komputer dan laptop ini kita juga masih bisa terhubung ke dalam jaringan tanpa harus menggunakan kabel tambahan lagi. Yaitu kita bisa menggunakan melalui pancaran sinyal yang ada pada WiFi. Kemudian GPS dan navigasi. Nah, untuk GPS ini kita bisa menentukan di mana tempat seseorang tanpa perlu mendatangi tempat tersebut. Kita hanya menggunakan bantuan dari jaringan nirkabel dari HP. Kemudian radio. Radio ini seperti yang kita ketahui dari zaman dahulu dia sudah menggunakan teknologi wireless. Kita bisa mendengarkan informasi dari yang diputarnya. Dan ada beberapa contoh lainnya yaitu WiFi. Yaitu contoh implementasi jaringan pada WiFi itu yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, HP bisa saling berinteraksi dengan komputer lainnya atau dengan yang lainnya tanpa memerlukan kabel lagi. Dan begitu pun juga Bluetooth. Akan tetapi WiFi dan Bluetooth ini jika dalam penerapannya dia masih jangkauannya masih sangat kecil, yaitu sekitar 10 meter. Kemudian materi terakhir adalah yaitu WPAN, atau biasanya kita singkat dengan yaitu wire teknologi,
yaitu memperbolehkan pengguna untuk membangun satu jaringan nirkabel atau ad hoc bagi peranti sederhana. Nah, weapon ini juga sudah dijelaskan di bagian atas, yaitu untuk skala jangkauannya itu sangat luas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.